Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perulangan. Nah, di sini perulangan merupakan salah satu statement yang paling butuh banyak latihan untuk mahir di dalamnya. Jadi, contohnya kita ada statement yang melibatkan for dan while. Itu termasuk ke dalam perulangan. Ya, untuk mahir di dalam perulangan dibutuhkan banyak latihan. Kondisi perulangan itu ekspresi yang harus dipenuhi agar perulangan terus berlangsung. Ada yang namanya eksplisit sama implisit. Jadi dalam perulangan nanti adanya badan perulangan itu merupakan pernyataan. Jadi ada kondisi badan perulangan. Seperti ini ya. Ini inisialisasinya. Badan pengulangan sama terminasi. Di dalam perulangan itu ada awal, ada akhir. Ya, awalnya seperti apa dengan atau tanpa kondisi bisa sampai akhir pengulangan. Nah, ini inisialisasi pernyataan yang dipersiapkan sebelum perulangan dimulai. Di sini, misalnya i sama dengan 0 atau kita bisa mau menghitung jumlah, buat variabel jumlah sama dengan 0 seperti itu ya. Jadi pernyataan yang dipersiapkan sebelum perulangan dimulai. Terminasi itu pernyataan yang dilakukan setelah perulangan selesai. Misalnya ketika kita mau menghitung jumlah bilangan, kan di set jumlahnya 0, setelah selesai perulangan kita cetak jumlahnya. Jadi inisialisasi dan terminasi bersifat opsional, namun pada statement while wajib. Ini badan perulangan sama kondisi. Badan perulangannya ini kondisinya nanti di sini. Bisa tanpa kondisi juga ya. Statement perulangan for digunakan ketika membuat jumlah perulangan statement yang eksplisit. Menentukan kondisi awal, nanti ada fungsi step ya, lompatan ya. For i in s. Jadi statementnya ini satu. Ada lagi yang ini. Statement penulisan kedua ya. For yang pertama seperti ini, for i in a atau in s. S itu biasa array atau kumpulan string seperti itu ya. Statement dicetak statementnya. Misalnya mau print nilai i. Misalnya s itu kumpulan bilangan, array dari angka 1 sampai 10. Kita mau cetak semua angkanya, maka for i in s. S tadi yang isinya kumpulan angka. S itu tadi isinya kumpulan angka, kita mau cetak statementnya. Statementnya misalnya print i, maka printnya satu-satu. Angka 1 sampai 10. Kalau di dalam S-nya itu nilainya 1 sampai 10. Kemudian juga ada penulisan seperti ada start, stop, sama step. For i in range 0 sampai indeks keberapa? Misalnya indeks 10, maka kalau stepnya 1 berarti 0, 1, 2, 3 sampai, kalau misalnya ini 10 berarti 10 kurang 1 sampai 9. Jadi nanti di dalam badan pengulangan bisa dicetak nilainya ya. Atau kondisi lain lagi jika ada. Ini contohnya kita mau mencetak bilangan 1 sampai 10. Kalau kita buat file baru, ditutup. Save P4 misalnya. Kita mau cetak nilai 1 sampai 10, berarti for i in range 1 sampai 11. Karena sampai n kurang 1 ya. Print nilai i. Kalau kita cetak hasilnya, maka seperti itu. 1 sampai 10 ke bawah.
Kalau kita ini ke samping, biasanya pakai N sama dengan spasi ya. Jadi diakhiri penghubung spasi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita sampai 10, kan tadi ada startnya, start, ya start stop step. Startnya 1, stopnya 11, stepnya itu 1. Jadi ini kondisinya. Jadi kalau tidak tulis start, maka dia awalnya 0. Kalau tidak tulis step, dia kondisinya 1. Jadi ini sama, ini artinya sama. Karena kita tidak tulis stepnya, maka dia otomatis 1. Sama juga hasil. Oke. Ini biasanya ditulis seperti ini. Kalau misalnya stepnya cuma 1. Kalau misalnya agak mau bingung, mau buat seperti ini boleh juga. Tapi biar lebih pendek, kita tulis 1,11. Ya, startnya 1, stopnya 11, stepnya 1. Kemudian ya, di sini dia mengulang angka 1, kan cetak 1 sampai cetak N-1, berarti cetak 10 ya. Kalau misalnya kita stepnya 2, berarti cetak bilangan 1 sampai 10 dengan penambahan 2. Setelah 1 tambah 2, 3 tambah sampai 10 berarti ya. 1, 3, 5, 7, 9, berarti 9 ya. 9 tambah 2, 11, karena ini kan dari 1 sampai 10 aja. 11 sudah melewati range, maka tidak dicetak lagi sampai 9. Kalau misalnya tadi 12 kan berarti I-nya itu kita pakai komennya. Jadi kalau 12 itu berarti I-nya 1, 2, 3, terusnya sampai 11 ya. Maka 1 tambah 2, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti 11 nanti muncul juga ya. Seperti itu ya. Ini untuk for punya ya. Kemudian ada juga while. While itu digunakan ketika kita membuat jumlah perulangan statement yang implisit. Kalau tadi for itu explicit, yang ya for itu explicit. Kalau while itu yang secara implisit. Jadi pada while itu badan perulangan akan terus dilaksanakan selama kondisi belum terpenuhi. Contoh input password. Secara implisit ya. Kalau eksplisit kita tahu password itu berapa. Kalau tadi bilangan kita tahu batas awal, akhir sama stepnya. Kalau while kita tidak tahu akhirnya sampai kapan. Sampai user benar menginput password baru selesai. Jadi seringkali kita memerlukan inisialisasi. Contohnya while kondisi logika, statementnya seperti apa. Ini misalnya contoh menghitung cetak bilangan turun. Cetak bilangan turun. Kita coba ya. Jadi kalau komen alternatif 3 I sama dengan 10 while I lebih kecil dari 0 print nilai I, kemudian I sama dengan I kurang 1. Kalau kita run, printnya pakai kurung. Kalau kita run hasilnya 10 sampai 1.
karena dikurang ya. Kalau misalnya kita ingin mencetak ke samping, maka seperti tadi kita diakhiri spasi ya. Ini cetak menurun. Selama selama 10 lebih kecil dari 0, print I, maka pertama print 10, kemudian I dikurangi 1, 10 dikurangi 1 hasilnya 9, kemudian cek lagi, balik ke atas looping ya, perulangan lagi, cek lagi 9 lebih besar dari 0 ya, maka cetak 9, baru lanjut lagi 9 kurang 1, 8, cetak 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 sampai 2 ya, misalnya I sama dengan 2 lebih besar dari 0 ya, cetak 2. Dan 2 kurang 1, 1 lebih besar dari 0 ya, cetak 1 kurang 1, 0, terakhir I nya 0 lebih besar dari 0, false, maka selesai ya, hasilnya akhirnya 10 sampai 1. Ini untuk cetak bilangan turun. Jadi kalau flowchartnya seperti ini. Ini untuk flowchart for yang sebelah kanan untuk while. Jadi yang for itu kan ada inisial awal ya, I sama dengan N. Kalau tadi punya ini ya, I nya 1 ya, I sama dengan N. Ini apakah kan I nya ini ya, N nya itu berapa? Sebanyak 12 ya. Berarti kalau M nya itu apakah I lebih kecil sama dengan M? Apakah I itu lebih kecil sama dengan 12? Jika iya, lakukan statement 1, print nilai I. Kalau I pos sama dengan 1, lanjut terus sampai selesai. Kalau tidak masuk ke kondisi I lebih kecil sama dengan M, maka masuk ke yang tidak atau false. Cetak statement kedua. Nah, kita input I nya itu 12. I awal itu 0 ya, N berarti 1 itu yang N ya, M itu yang 12. Yang tambah-tambah itu di sini, tambah 1 tambah 2. Jadi pertama I itu misalnya 1, kan di sini 1 ya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 12? Iya, maka cetak I-nya, cetak 1-nya. Jadi I tambah 1, 1 tambah 1, 2, masuk lagi cetak 2, cetak 3, cetak 4. Kalau tadi pakai stepnya 2 berarti 1, 3, 5, seterusnya ya, 1, 3, 5 sampai 11 ya. Setelah 11 kan dia cek lagi. I-nya ternyata sekarang udah selesai. Maka false. Masuk ke statement kedua. Jadi kondisi flowchart ini diibaratkan pertama kan N itu 1 ya. M itu kan kalau di sini 12, stepnya itu kita misalkan 2. Jadi ketika I-nya itu 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 12? Iya, maka cetak nilai I. Kemudian lanjutkan lagi I tambah, kalau di sini I tambah 2 ya. Setelah lanjut tambah 2, masuk lagi peluangan berikutnya. 1 tambah 2 kan tadi 3. 3 lebih kecil sama dengan 12? Ya. Maka lakukan statement tadi, statement 1 lagi, tambah lagi. Seterusnya sampai mencapai 12. Tadi kan nanti 12 lebih kecil sama dengan 12? Ya. Cetak lagi itu. Ini karena sampai 11 ya. 1,12 kan berarti I-nya 1 sampai 11 ya. Di pas 11 ya, 11 lebih kecil sama dengan 11 lebih kecil sama dengan 11, maka cetak, jika kondisinya ya, cetak statement 1. Jika udah tidak memenuhi kondisi ini, maka selesai.
Untuk yang while sama juga, kondisinya ini ya. Kalau yang namanya kondisi itu ada yes, ada no atau false. Dan selama ya dia terus berulang, setelah tidak memenuhi kondisi ini dia baru balik ke statement berikutnya. Kita lihat yang for juga sama, selama dia ya dia terus berputar sampai memenuhi kondisi, sampai tidak memenuhi kondisi i lebih kecil sama dengan m, baru dia keluar cetak statement kedua. Jadi perlu diperhatikan juga, terkadang kita ada istilahnya terkena infinity looping. Jadi ada satu kasus loopingnya itu tak terhingga. Misalnya i lebih kecil sama dengan 0, ini masih bisa ya. Kalau kita cek masih bisa. Coba kita buat lebih besar, tadi lebih besar ya, lebih kecil. 10 lebih kecil dari 0. Kalau ini mungkin tidak cetak ya. Ya, kosong ya. Karena 10 lebih kecil dari 0 false, maka tidak cetak sama sekali. Jadi kapan kita ketemunya infinity looping? Ini kalau kita buat tambah, kalau kita tambah kan berarti 10, 11, 12 dia tetap terus lebih besar dari 0, tidak berhenti ya. Kalau kita jalankan, jadi gak ada henti, itu namanya infinity looping. Nah, dia terus cetak sampai kita tutup. Ctrl C coba. Ya, Ctrl C ya. Kalau Ctrl Z kira-kira bisa gak? Ctrl Z gak bisa. Ctrl C ya. Dia kalau tidak di Ctrl C, maka terus cetak. Bisa sampai ribuan. Dia terus cetak. Karena tidak ada kondisi yang menghentikan, inilah yang dinamakan infinity looping. Jadi kita Ctrl C lagi. Kalau mau tahu suatu saat kalian ketemu masalah seperti ini, tinggal tekan Ctrl C aja. Kemudian sebelumnya kita pernah mencetak hello world ya. Print hello world seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau cetak 3-5 kali aja saya buat ya. Kan seperti ini ya, print hello world ya. Jadi kalau kita mau cetak 100 kali, berarti kita copy paste 100 kali ya. Nah, dengan mengetahui perulangan kita bisa saja tinggal lakukan for itu kan perulangan. Kita tinggal buat aja, kita mau mengulangi berapa kali. Nah, 10 kali. Kok for i in range 10 kan 0 sampai 9 ya. Dia ada 10 kali. Nah, di sini 10 kali juga. 10 ya. Nah, ini kan lebih cepat ya dibandingkan dan lebih efisien. 2 baris aja daripada yang tadi kalau print 10 kali 10 baris. Ini 2 baris. Mau print sampai 100 juga bisa. Cuma 2 baris. Jadi ada juga perulangan tidak hanya dipakai untuk mengulang satu pernyataan saja, bisa lebih dari satu. Yang tadi ini ya. Perulangan bisa saja jika print satu pernyataan ya. Pernyataan 2 bisa juga, bisa kita print nilai i-nya juga bisa. Kita coba 0, 1, 2, 3 sampai 9. Dan statement lain juga bisa ya, atau ada kondisi if dan sebagainya. Jadi bisa lebih dari satu.
Ini contohnya perintah jamak while ya. Kalau kita lihat sama dengan 1, negasi sama dengan min 1, jumlah sama dengan 0. Jadi kita cek selama i-nya lebih kecil sama dengan 5, negasi sama dengan minus negasi, nilai sama dengan negasi kali i jumlah print nilai jumlah ya. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya. Pertama itu i-nya kan 1 kalau kita cetak. Negasinya kan min 1 dikali min 1 sama dengan min dari min 1, maka jadi 1. Kemudian nilai sama dengan negasinya kan 1 dikali i-nya 1. Jumlah pos sama dengan nilai, jumlah pos sama dengan 1 ya, maka jumlahnya jadi 1. Print nilainya 1. Tahu kalau lebih jelas kita coba ini ya, print nilai pertama kita print nilai di akhir aja, nilai i-nya itu berapa, kemudian negasi ya, negasinya negasi, kemudian jumlah ya, jumlahnya ini lebih mudah dilihat ya, seperti ini. Kita coba ulangi. Jadi asalnya seperti ini. Pertamanya i-nya 1, kemudian negasi kan minus dari negasi, min dari 1, jadi negasinya 1. Lalu jumlah pos tambah nilai kan tadi udah 1. Nilai, berarti nilai kita taruh sini aja. Nilai sini, negasinya ini, biar lebih mudah ya, jumlahnya sini, i-nya atas aja. Ini saya buat nilai akhir. Oke, pas ya. Kita ulangi lagi. Ketika i-nya 1, negasinya itu kan min negasi, min dari min 1, 1. Lainnya itu negasi dikali i. 1 kali 1, 1. Jumlahkan, jumlah 0 tambah nilai, 0 tambah 1, 1. Kemudian masuk lagi i-nya 2. Sampai i-nya 5 ya. Ketika i-nya 2, negasi kan berarti terus minus ya, berarti anggap saja ini kan 1 min 1 min 1 1 ya. Kalau nilainya itu juga sama, nilai kan negasi dikali i, jadi ikut juga nilainya 1 tadi dikali
negasi ya, negasi dikali I, 1 kali 1, 1. Jadi kalau ini 2 kali min 1, min 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, min 4. 1 kali 5, 5. Kalau jumlahnya kan pos tambah nilai ya, berarti 0 tambah 1, 1, masuk ke pulangan berikutnya, min 2 tambah 1, min 1, kemudian 3 dikurang 1, 2, min 4 ditambah 2 ya, min 2, kemudian 3 ditambah min 2, 5 ya, 5 ditambah min 2 jadi 3. Jadi nilai akhirnya 3. Ini proses loopingnya. Jadi dia perulangannya dari sini. Setelah selesai ini lanjut sini sampai I-nya sama dengan 5. Dijumlahkan pos sama dengan nilai ya, berarti jumlahnya penambahan dari nilainya itu negasi dikali I, jadi 1 kali 1 dapat ini. Yang ini juga sama, nanti setelah selesai I-nya 1 kan masuk I-nya 2, min 1 kali 2 dapat nilainya min 2. Jumlahkan total dari nilai 0 tambah 1, 1. Jadi 1 tambah nilainya min 2, min 1. Masuk lagi ke I-nya 3. Negasinya kan minus dari negasi sebelumnya, min 1 diminuskan lagi 1. Nilainya itu negasi dikali I. Nilai negasi dikali I, 1 kali 3, 3. Totalnya jumlahkan dengan yang sebelumnya, min 1 ditambah 3, min dapat 2. Dan seterusnya sampai hasil akhirnya 3. Selanjutnya untuk yang ini tadi dalam bentuk while ya, kalau yang dalam bentuk for seperti ini. Ini saya komenkan alternatif 3, alternatif 4, alternatif 3. Negasi sama dengan 1, jumlah sama dengan 0, for I in range 5, di peluangannya 5 kali, negasikan minus dari negasi, jadi tandanya berubah ya, nilai sama dengan negasi dikali I tambah 1. Kalau dijalankan sama ya, hasilnya 3 juga, hanya bedanya ini dalam for. Jadi dalam for ini I nya kan 0 sampai 4 ya. Kalau kita lihat tadi punya, kalau kita print negasinya, print nilainya sama print jumlahnya. Ini nilai gak usah lagi, nilai akhir jumlah, nilai akhir jumlah. Oke, jalankan. Nah, ya prosesnya nanti seperti I nya saya print juga.
ketika I-nya 0 itu negasi sama minus negasi, min 1 jadi 1. Nilai itu negasi dikali I-nya kan 0, 0 tambah 1, 1. 1 kali 1, 1. Jumlah 0 tambah 1, 1. Jadi kalau tadi I-nya itu langsung 1 ya. Ini jadi untuk membuat jadi 1 di sini tambah 1. Tinggal diakalin aja sih. Ya kalau misalnya gak mau pakai I tambah 1, akali default juga bisa. Misalnya for I 1,6 ya. Kan sama juga ya. I nya saya ganti seperti ini. Hasilnya sama juga sepertinya. 3 juga. Jadi tinggal diakali dengan for ya. Kan dari 1 sampai 5. 1 sampai 5. Negasi kan terus ya. Berarti minus positif nanti. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Kalau nilainya kita lihat negasi dikali I. Seperti sama ya, 1 kali 1, 1. Kalau buatnya seperti ini, logiknya hampir sama seperti while ya. Hasil akhir while juga sama ya, 1, 1, 1, min 1, min 2, 1 sama ya. Ya, sama ya. Logiknya nanti seperti while juga. Kalau kita menggunakan 1,6 ya. Kalau yang 0, kalau yang 5 tadi berarti karena I-nya jadi 0, maka di sini untuk jadikan 1 tambah 1 seperti itu. Jadi peluangan sering digunakan terhadap tipe data jamak, misalnya array, list, string, tipe data jamak lainnya yang kumpulan data seperti itu. Nah, di sini array adalah kumpulan data tunggal dalam satu variabel. Misalnya kumpulan data itu angka 1 sampai 10, itu tadi juga termasuk kumpulan data. Kemudian ada juga break and continue. Break and continue kita coba ya. Contoh break and continue, misalnya kalau for sudah benar ya, memang warna hitam ya. Kalau break and continue, misalnya for I in range 10, kita cetak print nilainya I. Nah ini kan cetak 0 sampai 9 ya, karena 10 itu kalau yang tulisnya begini berarti mulainya dari 0 sampai n kurang 1, 10 kurang 1, 9. Ini kita mau cetak yang genap aja gimana? Kita misalnya gabungkan dengan if. Jika I-nya dibagi 2, jika sisanya 0, maka kita baru cetak print I. Di sini hasilnya nanti 0, 2, 4, 6, 8. Jadi kalau misalnya kita mau cetaknya seperti ini kan nggak bisa ya, karena setelah if, kalau kita mau cetak misalnya cetak bilangan ganjil, berarti kan I sama dengan bisa baginya 1 ya. Seperti ini. Terus kalau kita mau cetak genap tapi kita mau pakai continue, kita coba ya. Jadi selama kalau ketemu ganjil dia skip masuk ke I selanjutnya. Jadi ini nanti hasilnya genap. Jadi kalau misalnya kita mau cetak ini berarti kita skip yang nilainya ganjil ya.
kita skip nilainya genap, jadi kita continue, ketemu genap, ketemu bilangan yang habis dibagi 2 sisa hasilnya 0, kita skip ke i berikutnya, kita continue. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita break itu misalnya jika i-nya habis dibagi 2, kalau langsung break sepertinya gak cetak apa ya. Break berarti dia langsung keluar dari for. Kalau continue dia masih lanjut ke for, ke proses i selanjutnya, dia masih ke dalam badan pengulangan. Nah, ini langsung break ya. Lalu kalau yang ganjil dia masih sempat cetak 0 ya, 0 ketika masuk 1 baru dia break, selesai. Contoh sederhananya misalnya i-nya 5, kita break berarti dia cetak sampai 4 ya. Kalau kita continue berarti dia cuma gak cetak 5, tapi dia masih jalan. Setelah 4, 5 dia skip, 6, 7, 8, 9. Itu contoh break and continue. Ini contoh, kalau yang ini contoh dari for ya. For itu sama kayak i juga. Jadi ketika dia ketemu, jika ketemu nilainya i langsung selesai. Jadi print str aja. str selesai. Di n-nya setelah badan perulangan, berarti tetap tercetak. Ini dari continue. Jadi kalau flowchartnya seperti ini. Kondisinya kalau continue, jika no, jika ya dia balik, jika no maka balik juga. Dia cek lagi. Syntax of continue. Kalau di sini tadi continue, dia langsung skip ke i selanjutnya ya. Jadi continue jika ya, maka langsung ke, dia langsung masuk ke i berikutnya. Jika tidak, dia lanjut ke badan perulangan selanjutnya. Yang kalau yang tadi contohnya itu kan di sini string itu ya. String itu berarti nanti str kan, dia cetak str. Kalau ketemu i langsung break. Tapi kalau ketemunya continue dia masih cetak ng. Intinya masih dalam badan perulangan. Kalau continue masuk ke sini, masih masuk ya, continue. Ini kalau continue, kok tadi break ya, break. Kalau continue, kalau flowchartnya break seperti ini ya. Jika ya, maka langsung berhenti, exit dari perulangan. Jika masih tidak, maka masuk ke perulangan. Bedanya itu aja. Kalau continue, dia masih dalam perulangan. Setelah selesai perulangan, dia baru keluar. Kalau yang break, begitu yes, dia langsung keluar. Untuk yang continue, meskipun yes, dia masih masuk ke perulangan. Jadi bedanya itu. Yang continue, kan dia ketemu i, dia skip aja, tapi lanjut lagi perulangan berikutnya, cetak n, cetak q. Implementasi perulangan lanjut, perulangan bersarang, jadi bisa juga for di dalam for, seperti ini. Kita mencetak nilai for, di dalam for-nya ada lagi for. Ya, supaya tidak tertimpa, variabelnya harus beda, ada i, ada j. Jadi kalau ini pakai i, ini pakai j. Kalau i sama i nanti bentrok. Jadi kalau di parameter ini kan lanjutan dari i-nya ini.
Jadi nilai i-nya di sini bergantung pada nilai for i-nya di atas. Kalau kita lihat misalnya for i in range 5, for j in range i tambah 1, print j, n sama dengan ini. Ini print kosong seperti enter ya. Kalau kita cetak ini, cetak 0, 01. Ini di sini kita kalau print nilai i, kalau kita mau lihat prosesnya itu seperti ini ya, nilai i apa, nilai j apa. Ini kita jalankan ini ya. Jadi pertama, looping pertama itu kan i dari i nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 ya. I ada gak cetak nilai i nih ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ya ketika i nya 0, j nya itu ij itu kan 0 tambah 1, berarti 0 tambah 1 1. For i in range 1 ya 0 kan, sampai 1 kurang 1 ya, n kurang 1 karena 1 kurang 1 0. Print nilai j nya ya udah 0. Kemudian ini apa lagi, setelah print nilai j, print enter ya, print kosong ya. Masuk lagi i selanjutnya 1, j nya itu 1 tambah 1 2, 2 kurang 1 1 ya. Nilai j nanti 1, nilai j itu 0, j itu kan tadi 1 tambah 1 1 ya. Ketika i nya 1 berarti kan for j in range 1 tambah 1 berarti 2 ya. Berarti nanti nilai j nya 0,1, 0 sama 1, j nya 0, 1. Ini ya, j nya 0, 1. Ada print 01. Sama juga ketika i nya 2 ya, i nya 2 berarti j nya 2 tambah 1 3, berarti 012. 012. Sebenarnya kalau i nya 3 berarti j nya kan 3 tambah 1 4, 0123. Dan kalau i nya 4, j nya berarti 4 tambah 1 di sini ya berarti 5. For j in range 5 berarti 0 sampai 4. Maka nilai j nya 0 sampai 4. Jadi ketika di print maka hasilnya tadi yang itu. Kita coba jalankan lagi. Nah, kan 0, 01, 012, 0123, 0134. Karena pakai n sama dengan ini, diakhiri spasi, maka jadi mendatar semua. Untuk yang listing 20 bertingkat, ini saya komenkan i sama dengan 0 while
I lebih kecil sama dengan 4, J sama dengan 0, while J lebih kecil sama dengan I, print J, N sama dengan spasi pos sampai 1, enter I pos sampai 1. Kalau kita jalankan ini juga ya, bertingkat pakai for sama pakai while. Jadi kalau yang while kan J dideklarasi dulu, diinisialisasi 0, inisialisasi 0, J juga 0. Jadi selama I nya lebih kecil sama dengan 4 kan berarti I nya nanti 0, I pos sama dengan 1 ya, di akhirnya nanti ya 0, 1, 2. Jadi ini baris pertama 0, 1, 2, 3, 4. Kalau J nya kan lebih kecil sama dengan I ya, kan J nya dimulai dari 0 seperti tadi juga kan, tadi I nya pertama 0, berarti J nya 0 sampai 0. 0 lebih kecil sama dengan 0 kan berarti benar ya, maka jadi satu baris. Kalau kita cetak print nilai I nya, nilai I saya copy di atas, nilai I, nilai J. Seperti ini, 0 I nya pertama 0, J nya 0. Kemudian cetak, karena 0 lebih kecil sama dengan 0 true, maka cetak J nya. Yang ini saya komen aja ya, dia agak membingungkan. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika I nya 0, cetak 1 kali J nya, karena 0 lebih kecil sama dengan 0 termasuk, jadi ada 1 ya, 0 lebih kecil sama dengan 0 kan true, maka dia cetak nilai J 0. Kemudian ketika I nya 1, J nya kan berarti 0, 0 lebih kecil sama dengan 1, maka print nilai J 0 lebih kecil sama dengan 1. Nah, berarti kondisinya nanti 0 lebih kecil sama dengan 1 yang di sini, kan berarti print nilai J nya kan 0. Oke, kemudian J nya tambah 1 lagi di sini, berarti nanti cek lagi 1 lebih kecil sama dengan 1 true, maka cetak lagi J nya 1, maka nanti di sini cetak 0, 1. Kemudian masuk lagi I nya sekarang kan tambah 1, dari 1 jadi 2. Kemudian J nya kan I nya 2, J nya kan 0, 0 lebih kecil sama dengan 2, jadi 0 lebih kecil sama dengan ini, nanti jadi 2 untuk peluangan yang I nya 2 ya. Cetak I nya lagi, nanti ada lagi 1 lagi sampai kan peluangan while pertama 0 lebih kecil sama dengan 2, peluangan kedua 1 lebih kecil sama dengan, kan di sini tambah 1 J nya, jadi jadi 0, 1 baru 2, pasti tambah 1 3 kan nggak masuk lagi, jadi false, nggak cetak lagi. Ketika true kan cetak nilai J nya 0, 1 sama 2 ya, maka di sini 0, 1, 2. Lanjut lagi yang 3 juga sama, 0 sampai 3, yang 4 0 sampai 4. Seperti itu, nanti dijabarkan aja. Nanti yang terakhir 4. Ini dia cetaknya gini. Bisa jabarkan di kertas juga sih. Ini 3, ini
4 ya, nanti 0 1 2 3 4. Setelah itu kan I nya sekarang jadi 5 ya kan, I tambah 1 jadi 5. 5 lebih kecil sama dengan 4. Jawabannya false, maka selesai. Catatannya. Kalau kita balikkan ke posisi semula seperti ini, cetak 0 kan, I nya 1 2 3 4 5 baris, 1 2 3 4 5. Pada baris pertama dia cetak 0, J nya 0. Pada baris kedua J nya 01, cetak ke samping 01 karena ada N ini. Kemudian 012 013 sampai 01234 seperti itu. Ini tingkat 3. Kalau di sini for while, di sini pakai while for ini saya komenkan. Kita coba ya, I sama dengan 0, while I lebih kecil sama dengan 4 titik 2, for J in range I tambah 1 print J, N sama dengan spasi ya. Oke, kemudian print kosong I pos sama dengan 1. Kita jalankan, hasilnya sama, cuma bedanya pakai while sama for. Di sini kalau kita lihat I nya 0 1 2 3 4 ya, berarti 0 1 2 3 4 5 baris berarti ya. 0 1 2 3 4 jumlahnya 5 baris. Kemudian ketika J nya dari 0 tambah 1 berarti 1 baris ya. 0 tambah 1 kan 1, for J in range 1 kan 0 aja, berarti cetak 0. Kemudian setelah I nya ketika I nya 1 tambah 1 kan 2, berarti for J in range 2 0 sama 1, maka cetaknya 01. Kemudian kalau ketika I nya 3 I nya 01 ya, berarti 2 ya sekarang ya. Ketika I nya 2 tambah 1 3, for J in range 3 kan berarti cetaknya 012, maka cetaknya 012. Kemudian ketika I nya 3 berarti J nya 3 tambah 1 berarti 4, for J in range 4 maka cetak 0 sampai 3, dan ini 0 1 2 3. Lanjut lagi, ketika I nya 4 ini 4 ya, 0 1 2 3 berarti terakhir 4 ya. I while 4 sama dengan lebih kecil sama dengan 4 tambah 1 5, maka for J in range 5 hasilnya 0 sampai 4 ya, maka cetaknya 0 1 2 3 4 karena kan I tambah 1 kan di sini J for J in range 4 kan 0 1 2 terakhir 5 ya, for J in range 5 kan pertama kan ini nilai I nya 4 ya, baru di sini 4 tambah 1 5, for J in range 5 0 1 2 3 4, di sini 0 1 2 3 4, baru I nya kan sekarang tadi sebelumnya 4 kita tambah 1 5. Ketika kita cek while 5 lebih kecil sama dengan 4 udah false, maka selesai. Seperti itu. Ini adalah latihan, bisa dicoba kerjakan. Minggu depan kita memasuki percabangan dikombinasikan dengan perulangan. Sekian dan terima kasih.